Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-10 di bulan suci Ramadan ini kita akan membahas adab-adab puasa yang wajib. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah membimbing makhluk menuju adab yang paling sempurna dan membukakan bagi mereka setiap pintu dari perbendaharaan rahmat dan kedermawanannya. Dia menerangi mata hati orang-orang beriman sehingga mereka memahami hakikat dan mencari pahala. Dia membutakan mata hati orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepadanya sehingga antara mereka dan cahayanya terpasang hijab. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya kerajaan yang maha perkasa. Miliknya kerajaan yang maha perkasa lagi maha pemberi. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus dengan ibadah-ibadah yang paling mulia dan adab-adab yang paling sempurna. Semoga Allah melimpahkan selawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya, serta kepada orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Dan semoga Allah melimpahkan salam dengan sempurna. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa puasa memiliki banyak adab yang tidak akan sempurna dan tidak akan lengkap kecuali dengan menunaikannya. Adab-adab itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, adab yang wajib, yang harus diperhatikan dan dijaga oleh orang yang berpuasa. Dan yang kedua, adab yang dianjurkan, yang sepatutnya diperhatikan dan dijaga juga. Di antara adab yang wajib diperhatikan oleh orang yang berpuasa ialah menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan kepadanya. Di antara adab yang wajib diperhatikan oleh orang berpuasa ialah menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan kepadanya, baik berupa ibadah lisan maupun perbuatan. Di antara yang paling utama adalah solat fardu, solat wajib, yang merupakan rukun Islam paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Karena itu solat wajib dijaga dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan memelihara waktunya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan syarat-syaratnya, serta dikerjakan tepat pada waktunya bersama jamaah di masjid. Sungguhnya hal tersebut termasuk ketakwaan yang menjadi tujuan disyariatkannya puasa dan diwajibkannya kepada umat ini. Menyanyiakan solat bertentangan dengan ketakwaan dan menyebabkan hukuman. Allah Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila solihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Di antara orang-orang yang berpuasa ada pula yang meremehkan solat berjamaah, padahal solat berjamaah wajib atas dirinya. Allah Ta'ala memerintahkannya dalam kitabnya. Dia berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyakhudhu aslihatahum wa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wa liyakhudhu hidrahum wa aslihatahum." Dan apabila engkau Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, dan apabila engkau Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat bersertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat, lalu mereka solat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Allah memerintahkan solat berjamaah dalam keadaan perang dan rasa takut, maka dalam keadaan aman dan tenteram perintah tersebut tentu lebih utama untuk dilaksanakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki buta berkata, "Wahai Rasulullah, Aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid." Maka beliau pun memberi keringanan kepadanya. Namun ketika orang itu berpaling, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda, "Apakah engkau mendengar panggilan solat?" Ia menjawab, "Ya."
Beliau bersabda, maka penuhilah seruan itu. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya pahala solat berjamaah dilipat gandakan sebagaimana dalam Sahih. Sesungguhnya pahala solat berjamaah dilipat gandakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dengan meninggalkan jamaah, dengan meninggalkan salat berjamaah, seseorang menjerumuskan dirinya kepada hukuman dan menyerupai orang-orang munafik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habawa. Laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Thumma antaliqa ma'i birijalin. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'hum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walau harus merangkak. Sungguh aku ingin memerintahkan solat lalu ditegakkan. Sungguh aku pernah ingin memerintahkan solat lalu ditegakkan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia atau untuk mengimami jamaah. Lalu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa ikatan kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri solat. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Di antara orang-orang yang berpuasa ada pula yang melampaui batas dalam hal ini, sehingga tidur dan meninggalkan solat hingga keluar dari waktunya. Perbuatan ini termasuk kemungkaran terbesar dan bentuk penyanyian solat yang paling parah. Karena itu banyak ulama menyatakan bahwa siapa yang menunda solat hingga keluar dari waktunya tanpa uzur syar'i, maka solatnya tidak diterima sekalipun ia mengerjakannya 100 kali. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa barang siapa melakukan suatu amalan. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Adapun solat yang dikerjakan setelah keluar dari waktunya tanpa alasan syar'i tidak berada di atas perintah Nabi SAW sehingga tertolak dan tidak diterima. Dan di antara adab yang wajib adalah bahwa orang yang berpuasa menjauhi semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya dari ucapan dan perbuatan. Maka ia menjauhi dusta yang paling besar adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya, seperti menisbatkan kepada Allah atau Rasulnya penghalalan sesuatu yang haram atau pengharaman sesuatu yang halal tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-katiba hada halalun wa hada haram litaftaru 'ala Allahi al-katiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-katiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adabun alim. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Hendaklah ia menjauhi perbuatan ghibah. Orang yang berpuasa hendaklah menjauhi perbuatan ghibah atau menggunjing, yaitu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak sukai ketika ia tidak berada di hadapanmu. Baik engkau menyebutnya dengan hal yang ia benci terkait fisiknya seperti pincang, bermata satu atau buta dalam rangka mencela dan merendahkan, maupun dengan hal yang ia benci terkait akhlaknya seperti bodoh, dungu, fasik dan semisalnya. Baik apa yang engkau sebutkan itu memang ada padanya ataupun tidak. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ghibah, beliau bersabda, ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Para sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku? Beliau menjawab, jika apa yang engkau katakan itu memang ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya. Dan jika apa yang engkau katakan itu tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala telah melarang ghibah dalam Al-Quran dan menggambarkannya dengan perumpamaan yang paling buruk.
Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum may ya'kula laham akhihi maitam fakarihtumuh. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati atau bangkai, maka tentulah kalian membencinya. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah kalian membencinya. Hendaklah seorang menjauhi perbuatan mengadu domba, sebab ia termasuk dosa-dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau namimah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah melewati dua kubur, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa mal akharu fakana yamshi bin namimah wa mal akharu fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar, yakni bukan perkara yang dianggap berat oleh manusia. Adapun yang satu, ia tidak menjaga diri dari percikan air kencing, dan yang lainnya ia berjalan untuk mengadu domba. Barang siapa mengadu domba kepadamu, ia pun akan mengadu domba tentangmu, maka waspadalah terhadapnya. Hendaklah seseorang yang berpuasa menjauhi segala bentuk kecurangan dalam seluruh transaksi, baik dalam jual beli, sewa menyewa, pekerjaan dan jasa, gadai maupun bentuk muamalah lainnya. Demikian pula dalam setiap nasihat dan konsultasi, karena kecurangan termasuk dosa-dosa besar. Rasulullah SAW telah berlepas diri dari pelaku kecurangan sebagaimana sabdanya, barang siapa berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Penipuan adalah tipu daya, menyanyiakan amanah dan menghilangkan kepercayaan di antara manusia. Setiap penghasilan yang diperoleh dari penipuan adalah penghasilan yang kotor dan haram, yang tidak menambah pelakunya kecuali makin jauh dari Allah. Adalah seseorang menjauhi alat-alat musik, yaitu seluruh alat hiburan dalam berbagai bentuknya seperti biola, piano dan alat musik lainnya, karena semuanya itu haram. Keharamannya menjadi semakin berat dan dosanya semakin besar apabila disertai dengan nyanyian bersuara merdu dan lagu-lagu yang memakitkan syahwat. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini. Beliau bertanya, demi Allah yang tidak ada Tuhan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang dimaksud adalah nyanyian. Nabi SAW juga telah memperingatkan bahaya alat-alat musik dan menyandingkannya dengan perzinaan sebagaimana sabdanya, la yukunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azib. Akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah beberapa poin tentang adab-adab yang wajib dihindari saat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga puasa kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang dilarang, sehingga puasa kita termasuk puasa yang memiliki kualitas yang baik dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jagalah agama kami. Tahanlah anggota badan kami dari apa yang membuatmu murka. Ya Allah, jagalah agama kami. Tahanlah anggota badan kami dari apa yang membuatmu murka. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kami Muhammad, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.